Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas sebahagian tentang zikir-zikir yang kita baca setelah salat fardu. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai dari sholatnya, beliau membaca istighfar 3 kali. Ya. Beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian setelah membaca istighfar, apa yang beliau baca? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian di hadis lain disebutkan juga bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat lalu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu beliau membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga membaca setelah salatnya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. InsyaAllah kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, bahwasannya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa itu muhajirin? Siapa yang dimaksud dengan muhajirin? Siapa? Oi. Siapa yang dimaksud dengan muhajirin?
Jelas lah ngomongnya, kayak gak makan aja. Siapa yang dimaksud dengan muhajirin? Orang yang berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu saja jawabnya. Apa susah-susah kali. Kawannya muhajirin namanya apa? Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu apa? Lagi. Ansor itu apa? Hah? Orang menolong. Setiap orang menolong Ansor namanya. Ansor itu apa? Orang-orang Muslim Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dengan orang-orang muhajirin. Itulah Ansor. Karena mereka menyambut dan menolong, maka disebutlah mereka golongan Ansor. Ya, itu harus tahu lah. Itu pelajaran kelas 1 itu. Pelajaran kelas 1. Muhajirin adalah kaum muslimin, orang-orang Islam yang berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu orang muhajirin. Kalau Ansor adalah orang-orang muslim yang menyambut kedatangan Nabi di Madinah, yang menyambut kedatangan kaum muhajirin di Madinah. Sudah mereka sambut, mereka bantu, mereka tolong. Itulah mereka golongan Ansor. Ya. Jadi ini ceritanya ada sekelompok orang-orang fakir muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang fakir ini ceritanya orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Ini orang-orang miskin. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, istilahnya mereka ini mengadulah, curhat kepada Nabi kita. Apa kata orang-orang fakir muhajirin ini? Dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula wan na'imil muqimi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Ini curhatan orang-orang fakir muhajirin. Mereka mengatakan, zahaba ahlud duthuri, telah pergi orang-orang kaya, bid-darajatil ula, dengan tingkatan yang tinggi, dengan derajat yang tinggi. Bid-darajatil ula, dengan derajat yang tinggi. Wan na'imil muqimi, dan kenikmatan yang tetap. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlun min amwalin, dan mereka mempunyai kelebihan daripada harta-harta. Mereka hartanya berlebih, itu maksudnya. Yahujjuna biha, mereka menunaikan haji dengannya, dengan harta tersebut. Yahujjuna biha, mereka menunaikan haji dengannya. Wa ya'tamirun, dan mereka umrah dengan harta tadi. Wa yujahidun, dan mereka berjihad. Berjihad dengan harta tadi. Ya, ada perang, mereka infakkan harta mereka itu untuk peperangan tersebut. Wa yatasaddaqun, dan
dan mereka juga bersedekah. Nah, ini curhatan orang-orang fakir muhajir. Jadi mereka bilang, ya Rasulullah, ini kira-kira bahasa kita, ya Rasulullah, kayak manalah kami ini? Enaklah yang jadi orang kaya itu, pahala mereka banyak, mereka nanti dapat derajat yang tinggi, dapat tempat yang mulia, nanti masuk surga mudah saja. Kenapa pula begitu? Ya, kami sholat, mereka pun sholat juga. Kami puasa, mereka pun puasa juga. Apa yang kami buat, mereka buat. Tapi bedanya, mereka punya harta. Dengan harta itu mereka bisa haji, kami nggak bisa haji. Dengan harta mereka itu mereka bisa pergi umrah, kami nggak bisa pergi umrah. Dengan harta mereka itu mereka bisa berjihad dengan hartanya, tapi kami orang-orang fakir ini nggak bisa. Dengan harta mereka itu mereka bisa bersedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong orang yang kesusahan dengan harta mereka, tapi kami tidak bisa. Enaklah jadi orang kaya itu ya Rasulullah. Nah, itu curhatan orang-orang fakir muhajirin. Tengok curhatannya itu, yang mereka permasalahkan harta atau ibadah. Apa yang mereka permasalahkan di situ? Harta atau ibadah? Ibadah. Kalau kita buat lagi bahasa yang lain, enggak penting sama kami harta ya Rasulullah. Yang penting amalan kami sama. Pahala kami sama, ibadah kami sama. Gak penting sama kami harta itu. Biarlah mereka kaya, kami miskin, gak apa-apa. Tapi yang penting ibadah kami sama. Itu curhatan orang fakir muhajirin. Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau mengeluh, ya kita keluhkan ibadah kita. Cuma manusia akhir zaman kalau mengeluh, yang dikeluhkannya apa? Ekonominya. Oh, susah kali hidup ini. Banyak kali pengeluaran kami. Kecil kali pemasukan kami. Banyak kali yang harus kami bayar ini, bayar itu. Banyak kali kewajiban kami, anak kuliah, anak sekolah, bayar cicilan ini, cicilan itu, bayar hutang ini, hutang itu, banyak sekali. Sedangkan penghasilan hanya itu saja. Dari ladang, sawah, karet, dan lain sebagainya. Ya. Mengeluh, tapi keluh kesahnya itu berkaitan dengan harta. Sangat jarang sekali di akhir zaman ini yang mengeluh, dikeluhkannya itu adalah ibadahnya. Jarang sekali. Jadi makanya kalau kita mengaji, yang kita keluhkan itu bukan harta. Taulah kita jadi. Yang kita keluhkan itu ibadah. Jadi misalnya kalau kayak kalian ini, anak-anak santri ini, yang mereka keluhkan biasanya pisah sama orang tua, rindu sama emak, rindu sama ayah, makannya kayak gitu saja. Dari tempe ke tahu, tahu ke terong, terong ke teri, teri ke apa? Pokoknya 3T, 4T, 5T. Ya. Yang dikeluhkan selalu itu. Pernah gak mengeluhkan, saya udah berusaha tapi dapatnya cuma setengah juz hafalan Al-Quran. Pernah gak mengeluhkan, saya sudah bersungguh-sungguh belajar tapi gak faham-faham juga pelajaran. Saya sudah berusaha untuk beribadah tapi ibadahnya masih gak khusyuk juga. Keluhkanlah ibadah kita, ya. Berkeluh kesahlah tentang ibadah, tapi tujuannya bukan untuk bermalas-malasan.
Tujuannya supaya lebih rajin lagi untuk beribadah. Sama kayak ini orang-orang fakir muhajirin ini. Mereka mengadu kepada Rasulullah bukan karena mereka itu merasa, ya sudahlah, kami kan orang miskin, kami udahlah ini aja ibadahnya. Enggak begitu. Mereka mengadu kepada Rasulullah itu supaya mereka dengan kemiskinannya itu, dengan kesusahannya itu, tapi pahalanya, ibadahnya sama dengan orang yang kaya. Jangan pula nanti, saya tidak ada waktu untuk beribadah, harus mencari nafkah, harus bekerja ini, bekerja itu, memikirkan ini, memikirkan itu. Ini pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Ya. Jadi contohlah orang-orang fakir muhajirin ini. Ya, mereka walaupun susah, tapi yang mereka risaukan itu adalah ibadah mereka kurang, tidak sama dengan orang-orang kaya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, faqala, maka Nabi kita bersabda, ala u'allimukum, maukah kamu kuajarkan syai'an, sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, kalian mendapati dengannya, dengan amalan tadi, dengan sesuatu tadi, man sabaqakum, orang yang telah mendahului kalian. Jadi misalnya ada orang yang amalnya sudah lebih banyak. Kalau kau amalkan ini, maka kau bisa memotongnya, kau bisa, amalmu bisa lebih banyak dari dia. Mau enggak saya ajarkan itu, kata Rasulullah. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu mendahului dengannya, dengan sesuatu itu atau dengan amalan itu, man ba'dakum, orang yang sesudahmu. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada seseorang yang lebih afdal darimu. Gak ada yang lebih afdal dari amalanmu, gak ada yang lebih afdal dari apa yang kau buat. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Ini mau gak saya ajarkan kamu amalan, yang amalan itu kalau kau amalkan, orang yang awalnya amalannya lebih banyak darimu, bisa kau samakan amalanmu dengan dia. Orang yang dahulunya banyak amalannya, kau buat itu, bahkan mungkin kau lebih banyak pahalanya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan amalanmu, kecuali orang yang mengamalkan sama seperti itu. Ketika dijawab oleh Rasulullah seperti itu, apa kira-kira kata fuqara muhajirin? Qalu, mereka menjawab. Apa jawab mereka? Bala ya Rasulullah. Oh tentu ya Rasulullah, maulah kami. Ya. Jadi yang dijawabnya langsung iya. Ya. Bukan jawab susah enggak Rasulullah? Banyak enggak amalannya? Banyak enggak? Berat enggak amalannya? Susah enggak? Jadi bukan itu yang ditanya. Iya dulu. Iya ya Rasulullah, mau kami, ajarkanlah sama kami. Qala, Nabi menjawab, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Membaca tasbihlah kamu, yaitu baca subhanallah, wa tahmaduna, dan baca tahmidlah kamu, yaitu baca alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan baca takbirlah kamu, yaitu membaca Allahu Akbar, khalfa kulli salatin, setiap sesudah salat, di belakang salat, 33, 33 kali. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Pahalanya itu sama seperti yang diceritakan tadi. Orang kaya yang pergi haji, orang kaya yang pergi umrah, orang kaya yang menginfakkan hartanya untuk jihad di jalan Allah, orang kaya yang bersedekah dengan hartanya, itu sama pahalanya dengan kita membaca
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi makanya jangan malas-malas membaca tasbih, membaca zikir sesudah sholat ini. Besar pahalanya. Kamu nanti kalau sudah jadi orang dewasa, belum tentu kaya raya. Sekiranya kaya pun, belum tentu kamu mau menunaikan haji. Belum tentu kau mau menunaikan ibadah umrah. Belum tentu kau mau bersedekah. Ya. Itu kalau jadi orang kaya. Siapa yang memastikan kita jadi orang kaya nanti? Tapi kalau mengamalkan ini, dari sekarang pun sudah bisa kita amalkan. Sudah bisa kita amalkan. Setidaknya, walaupun kita belum jadi orang kaya, tapi amalan kita sudah sama seperti amalan orang yang kaya. Ya, jadi makanya anak-anak Buya semua jangan malas untuk membaca zikir sesudah sholat. Qala Abu Salih Ar-Rawi an Abi Hurairah. Berkata Abu Salih sang rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Lamma su'ila an kaifiyyati dzikrihi. Tatkala ditanya tentang cara zikirnya, cara zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu bagaimana? Yaqulu, maka dia menjawab, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Yaitu kamu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sehingga jadilah setiap satu dari 3 lafaz zikir ini jumlahnya 33. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Titik. Ad-duthuru, nah, tadi kan ada ahlud duthur. Apa yang dimaksud dengan ad-duthur? Jam'u dathrin. Ad-duthur itu adalah jamak dari kata dathrin. Bi fathid dali, dengan memfathahkan huruf dal, wa iskanis sa'il mutsallatsah, dan mensukunkan huruf sa yang bertitik 3. Jadi dathrin, ya, dathrin. Itu artinya apa? Wa huwal malul katsiru. Artinya adalah harta yang banyak. Jadi ahlud duthur itu artinya adalah orang yang mempunyai harta yang banyak. Itu tadi orang yang kaya raya. Jadi zikir sesudahnya ini bisa kita buat ini berapa? Keempat ya. Zikir yang keempat. Nah, itu kita baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Baru alhamdulillah sama juga 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Ya. Ini zikir selanjutnya. Jadi Buya misalnya selesai saya baca istighfar, astaghfirullahaladzim, terus kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh saya langsung baca subhanallah, 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 boleh, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Jadi nggak mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu terakhir, nggak mesti. Ya, setelah istighfar langsung kita baca ini pun gak apa-apa. Setelah itu baru kita baca zikir-zikir yang lain. Setelah baca Allahu Akbar 33 kali, lalu kita baca zikir yang lain, lanjut lagi. Boleh ya? Boleh, gak apa-apa. Ya, jadi gak ada urutannya. Tidak ada urutannya ya. Boleh. Warwaina fi sahih Muslimin, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna. Nah, ini berarti kalau ada kayak gini berarti rawinya syadz.
ragu dia. Apakah hadisnya itu mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna atau mu'aqibatun la yakhibu fa'iluhunna. Ya. Jadi syak dia, ragu dia. Makanya ditulisnya dua-duanya di situ. Ya. Dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Mu'aqibatun, beberapa zikir. Sebenarnya mu'aqibah itu adalah nama dari kelompok malaikat yang tugasnya bergantian siang dan malam untuk mencatat, menjaga amal manusia. Jadi malaikat itu yang ada dia yata'aqabuna bil-laili wan-nahar. Silih berganti menjaga manusia ini setiap pagi dan malam, bergantian. Tempatnya waktu subuh sama waktu asar. Itu malaikat itu bergantian. Jadi yang subuh diganti sama yang untuk jaga siang. Nanti udah sampai sore, yang sore diganti sama yang jaga malam. Begitu, berganti-gantian, berputar. Nah, malaikat yang berganti-gantian itu disebut dengan mu'aqibat. Ya, mu'aqibat. Tapi di sini maksudnya ini adalah zikir. Ya, amalan-amalan yang la yakhibu qailuhunna, tidak membuat rugi, tidak menyusahkan, ya, tidak akan sia-sia qailuhunna, yang membacanya, au fa'iluhunna, atau yang melakukannya. Dubura kulli salatin maktubatin, sesudah salat fardu, ya, enggak akan rugi, enggak akan sia-sia orang yang membaca ini setelah salat fardu. Apa itu? 33 tasbihatan, 33 tasbih, yaitu baca subhanallah. Wa 33 tahmidatan, dan 33 tahmid, yaitu baca alhamdulillah. Wa 34 takbiratan, dan 34 takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Ini zikir berikutnya. Boleh kita baca ini subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah juga 33 kali. Kemudian Allahu Akbar ini 34 kali. Di sini perbedaannya. Ini 34. Siapa yang melakukan ini, la yakhibu qailuhunna, ya, tidak akan sia-sia. Yang dia lakukan itu tidak akan sia-sia, tidak akan rugi, ya, dia pasti beruntung. Ya, jadi baca subhanallah sesudah salat fardu 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, dan baca Allahu Akbar 34 kali. Warawaina fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Siapa-siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33 kali, dan bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, kemudian dia membaca yang ke-100, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, diampunkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Zabadil bahri, buih di lautan. Ini cara yang ketiga. Kalau yang pertama tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cuma itu saja, enggak ada tambahan. Mau kita baca zikir yang lain sesudahnya, terserah, silahkan. Mau langsung doa, silahkan, enggak ada tambah-tambahannya. Yang kedua ini subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Enggak ada tambahan setelahnya. Ya, mau enggak ditambah boleh, mau ditambah juga tidak mengapa, ya. Nah, kalau yang sekarang ini baca subhanallah sama 33 kali, ya. Kemudian baca alhamdulillah juga sama 33 kali. Kemudian baca Allahu akbar, ini sama kayak yang di atas 33 kali juga. Jumlahnya berapa ini? 99. Ini jumlahnya sudah 99. Kemudian ditambah untuk yang ke-100, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini yang ke-100-nya. Jadi tadi 99 tambah 1 menjadi 100. Jadi jumlahnya jadi 100. Yang terakhir yang ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca ini setelah salat fardu, maka kata Rasulullah akan diampunkan huttat khataya, ghufirat khataya, akan diampunkan dosa-dosanya. Wa ikana mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Banyak pun dosa kita, tapi kalau kita amalkan ini, insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, ya. Jadi di sini saja sudah 3 versi dia. Yang ini saja sudah 3 versi. Jadi makanya kita misalnya ada orang baca setelah sholat, dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu enggak ada dia baca apa-apa, dia langsung baca doa. Enggak usah disalahkan. Enggak usah merasa aneh. Enggak usah ini enggak sah, ini enggak bagus, ini enggak. Ada hadisnya, enggak apa-apa. Ya. Enggak mesti dia baca yang ke-100 ini. Enggak mesti. Dia baca yang itu saja tadi, yang 99 itu saja tadi, itu pahalanya apa kata Rasulullah? Sudah sama dengan pahala orang kaya yang dia dengan hartanya berhaji, dengan hartanya dia pergi umroh, dengan hartanya dia berjihad, dengan hartanya dia bersedekah. Jadi orang fakir miskin membaca ini 99 kali sudah sama pahalanya dengan itu. Tanpa ditambah apapun sudah begitu pahalanya. Ya sudah begitu pahalanya. Jadi jangan kita ini enggak ngaji dia ini, masa enggak dibacanya yang ke-100. Oh, hadis yang dia pakai hadis yang lain, bukan hadis yang ini. Ya. Tapi dia pakai yang ini, yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 tadi. Begitu. Oke, paham ya? Ini agak kita biar bersamaan dia dengan ini, kita lompat ke satu hadis, lompatkan satu hadis dulu. Yang
wa rawaina fi sahih Bukhari, itu kita lompatkan dulu. Iya. Dan kalau dari kan buat tambahan di wayui itu apakah mau menambah Mulia. Dalam riwayat lain mulia. Nah, jadi ada riwayat lain lafaz zikirnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit. Boleh. Bahkan ada tambahannya biadikal khair. Boleh. Baru ujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak mengapa. Memang ada riwayatnya yang lain. Tapi ini karena dia kitabnya kitab yang singkat, jadi dia hanya ambil satu riwayat saja. Jadi boleh. Sekurang-kurangnya yang ini, sekurang-kurangnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau mau ditambah yuhyi wa yumiit boleh, tidak mengapa. Oke? Ya, lompat satu hadis ya, lompat satu hadis. Wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatani au khallatani. Jadi kalau ada au di situ berarti sama. Rawinya syadz, rawinya ragu juga. Ya, jadi dia ragu antara khoslatani la yuhafizu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah, atau khallatani la yuhafizu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Jadi dia ragu, makanya dua-duanya ditulis khoslatani sama khallatani. Oke. Artinya apa? Khoslatani, dua perkara, ya, atau dua keistimewaan, atau dua amalan, la yuhafizu alaihima, tidak menjaga atas keduanya, dua perkara ini, abdun muslimun, oleh seorang hamba yang muslim, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang muslim pun yang menjaga dua amalan ini, dua perkara ini. Kalau dia jaga dua perkara ini, dia pasti masuk surga. Ya. Setiap dia jaga yang dua perkara ini, dia pasti masuk surga. Tidak ada seorang muslim pun yang mengamalkan dua perkara ini nggak masuk surga. Nah, itulah kira-kira bahasanya. Apa itu yang dua perkara? Huma yasirun, keduanya mudah. Dua perkara ini mudah. Yasirun, mudah. Wa may ya'malu bihima qalilun, tapi orang yang mengamalkan keduanya sedikit. Amalannya mudah. Amalannya mudah, tapi orang yang mengamalkannya sedikit. Apa itu? Yusabbihullaha ta'ala dubura kulli salatin ashra wa yahmadu ashra wa yukabbiru ashra, bahwa dia bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 10 kali. Wa yahmadu ashra, dan dia membaca tahmid, membaca alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru ashra, dan membaca takbir 10 kali. Itulah yang Buya ajarkan. Baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisani, maka itu jumlahnya 150 di lidah. Kenapa bisa 150? Kenapa bisa 150 kata Nabi? Coba kita tulis. Ini amalan berikutnya. Dua perkara ya, yang ini baru satu. Apa itu? Subhanallah. Berapa kali bacanya? 10 kali. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu Akbar
10 kali. Kata Nabi, fadzalika, maka yang itu 150 bil lisan. Ini katanya 150 dalam ucapan. Kenapa bisa 150? Ini berapa jumlahnya? 10 tambah 10 tambah 10. 30. Kenapa kata Nabi 150? Kenapa 150? Hah? 30 kali 5 sholat sama dengan 150. Ya, itu maksudnya. 30, kan dia 30 ini kali 5 sholat berarti 150. Ya, jadi kata Nabi, ini amalan ini 150 di lisan. Ya, 150 di lisan. Tapi wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Tapi dia 1500 di timbangan. Di lisan hanya 150, tapi di timbangan 1500. Kenapa bisa 1500? Hah? Kenapa bisa 1500? Hah? Kan ada 150. Di lisan kita cuma baca 150 kali, itu pun 5 sholat. Tapi ketika ditimbang kata Nabi itu 1500. Kenapa bisa 1500? Hah? Kali ini 150-nya 150 kali 10. Apa dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa-siapa yang membuat satu kebaikan, maka dia dapat satu kebaikan itu kali 10. Berarti kalau 150 kali 10 berarti berapa? 1500. Ya. Jadi di lisan kita cuma 150, tapi di timbangan 1500. Oke? Jelas sampai di sini? Ini baru satu. Ini baru satu perkara. Ya, ini baru satu perkara. Tadi kata Nabi 2 kan? Apa yang kedua? Wa yukabbiru arba'an wa thalathina. Dan dia membaca takbir 34 kali. Idza akhadha madja'ahu, apabila dia mau tidur. Baca takbir 34 kali mau tidur. Wa yahmadu thalathan wa thalathina, dan baca alhamdulillah 33 kali. Wa yusabbihu thalathan wa thalathina, dan membaca tasbih 33 kali. Fadzalika mi'atun bil lisan, itu jumlahnya 100 di lidah. Wa alfun bil mizan, dan 1000 di timbangan. Ini satu. Kapan dibaca yang ini? Sesudah sholat. Baru perkara yang kedua, baca Allahu Akbar dibalik ya. Kalau ini Allahu Akbar di ujung. Kalau mau tidur, Allahu Akbar baca 34 kali. Alhamdulillah baca 33 kali. Baca subhanallah 33 kali. Ini jumlahnya berapa? 100. 100 di lisan, di lidah. Tapi di timbangan kali 10 sama dengan 1000. Ya. Kata Nabi, siapa yang menjaga ini, dua perkara ini, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tidak ada seorang muslim yang mengamalkan atau memelihara dua perkara ini kecuali dia itu masuk surga. Begitulah kata Nabi. Jadi baca setelah sholat subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Perkara yang kedua, baca takbir sebelum tidur 34 kali, alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali. Ini yang dua-dua ini kalau diamalkan, maka itu dipastikan kita pasti masuk surga. Itu bukan Buya yang bilang, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ini berat atau susah? Hah? Baca tasbih subhanallah 10 kali aja ya. Ya, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Susah atau mudah? Mudah. Mudah. Tapi kata Nabi, walaupun dia mudah, yang mengamalkannya sedikit. Mudahnya dia, tapi yang mengamalkan, orang yang mengamalkan itu sedikit. Oke. Qala, dia berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha biyadihi. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghitung dengan tangannya. Dihitung dengan tangannya. Menghitung dengan tangan ini tafsirannya banyak. Ada yang menghitung dengan tangan subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung dengan begitu. Ada yang menghitung dengan tangan itu subhanallah, 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 subhanallah. Terserah mau menghitungnya bagaimana, terserah. Jadi peristiwa ini, kejadian ini diceritakan Nabi menghitung itu dengan tangannya, dengan jarinya. Ya, biyadihi itu maksudnya bil anamil, dengan jarinya. Ya. Apakah mesti menghitungnya dengan jari? Boleh nggak kita menghitungnya dengan apa itu namanya? Tasbih, dengan musabbihah itu dengan apa? Dengan apa? Kalau bahasa awalnya sesobiah. Ya. Kuliah itu pakai sesobiah. Kuliah, mengaku. Tersorah itu. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dengan jari, dengan tangan, ya boleh sesuai dengan apa yang dibuat Nabi dulu begitu. Ya, apa yang dibuat Nabi. Abu Hurairah pernah dia berzikir. Cara zikirnya adalah dia dengan menggulung tali. Jadi talinya panjang. Jadi dia ikat sedikit 1, ikat lagi 2, ikat lagi 3, ikat lagi 4. Itu talinya panjang. Jadi dia berzikir, ketika baca ayat kursi sekali, tarik. Baca ayat kursi sekali lagi, tarik. Baca ayat kursi lagi, tarik. Ya. Abu Hurairah pernah buat seperti itu. Jadi kalau kita dibuat sederhana, ada yang pakai apa sesobiah itu, ya, lebih kecil dia. Ada yang pakai digital. Tinggal pencet gini saja. Pencet saja, udah nampak angkanya. Oh, udah sekian. Boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ada yang pakai batu. Dia punya batu. Pindah-pindahkan dia batu itu. Terserah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Cara menghitungnya bebas, ya. Cara menghitungnya bebas. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifahuma yasirun? Wahai Rasulullah, kayak mana itu mudah? Yang dua ini kayak mana maksudnya mudah? Wa man ya'malu biha qalilun, tapi yang mengamalkannya sedikit. Kayak mana itu maksudnya ya Rasulullah? Ini penasaran sahabat-sahabat. Engkau mengatakan dua perkara ini mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Kayak mana itu maksudnya ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat. Qala, Nabi menjawab, ya'ti ahadakum, yakni asyaitanu fi manamihi, datang kepada kalian syaitan fi manamihi, pada tidurnya, fayunawwimuhu qabla an yaqulahu, maka dia menidurkannya sebelum dia selesai membacanya. Wa ya'tihi fi salatihi, dan dia datang pada salatnya, fayudzakkirahu hajatan qabla an yaqulahu, maka dia mengingatkan akan hajatnya sebelum dia membacanya. Oke. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan dua perkara ini mudah, tapi orang yang mengamalkannya sedikit. Kenapa? Bagaimana ceritanya itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, susahnya itu sedikitnya, jadi sebab orang sedikit mengamalkannya itu, pertama, kalau dia mau baca yang ini, yang Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, mau dia baca, waktu tidur ini, udah golek dia tidur, belum selesai sudah ditidurkan sama si setan. Tidur.
tidur. Belum selesai dah tidur kita. Belum selesai sudah tidur bacanya. Ya. Kalau dah tidur nggak bisa baca lagi lah. Habis, selesai. Yang kedua, kalau yang ini Buya kayak mana? Kan ini 10 saja ya. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kenapa pula susah itu? Kenapa pula sedikit orang yang mengamalkannya? Oh iya, waktu sholat datang setan mengingatkan kepada dia, kamu perlu cepat ini, kamu harus mengerjakan ini, kamu buat ini, sehingga setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang dia ingat bukan baca zikir itu lagi, tapi apa? Mau kerjaan yang lain, mau ini, mau itu, mau buat ini, mau buat itu, dan seterusnya. Akhirnya walaupun dia mudah, tapi hanya sedikit orang yang mengamalkannya. Ya, nah, tinggal pilihlah mau yang mana. Sudah. Isnaduhu sahihun. Hadis ini sanadnya sahih. Illa anna fihi Atha bin Sa'id, kecuali bahwasannya pada riwayat hadis ini ada Atha bin Sa'id. Wa fihi ikhtilafun bisabab ikhtilatihi. Di situ ada perbedaan pendapat ulama tentang status Atha bin Sa'id, ya. Ada perbedaan pendapat. Tapi ulama kebanyakan yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Jadi kembali lagi gue ingatkan, jangan pandang remeh yang baca zikir 10 kali sesudah sholat itu, ya. Di kampung kita dulu awal-awal Buya ajarkan baca tasbih 10 kali, baca alhamdulillah 10 kali, baca Allahu Akbar 10 kali sesudah sholat. Mereka merasa, oh ini faham Buya kok lebih mudu dari kaum mudu. Iya, lebih mudu dari kaum mudu. Kan kalau di Dewa istilahnya kaum tua, kaum mudu. Kaum tua baca zikir, kaum muda itu baca zikir. Itulah pendapat orangnya. Padahal sebenarnya yang kaum muda itu pun tetap baca zikir, cuman tidak dibaca kuat-kuat itu saja. Cuman Urawak menganggapnya kaum muda itu tidak baca zikir. Jadi ketika diajarkan yang ini, jadi akhirnya dia bilang apa? Lebih muda dari kaum muda. Atau dia itu mengaji, tidak faham. Padahal Nabi dengan jelas menyebutkan di situ. Ya. Jadi tinggal kita pilih lah. Tinggal kita pilih mau mengamalkan yang mana. Banyak pilihan. Itulah enaknya agama kita. Banyak pilihan. Mau yang mana kita amalkan, silahkan, terserah. Ya. Jadi jangan kita berpikir kalau amalan itu lebih sedikit jumlahnya berarti otomatis pahalanya lebih sedikit. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan kita menyangka kalau amalan kita itu sudah banyak, otomatis pahalanya lebih banyak daripada orang yang beramal sedikit. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang beramal dari umur 10 tahun sampai umur 60 tahun. Beramal non-stop 50 tahun itu. Dari umur dia 10 tahun sampai umur 60 tahun. Di akhir hayatnya di umur 60 tahun itu dia meninggalkan ibadahnya, lalu maksiat, fasik, dia lakukan dosa-dosa besar, dia tinggalkan semua ibadahnya itu, dia ingkar kepada Allah, maka yang 50 tahun itu tidak dianggap apa-apa. Padahal amalnya sudah 50 tahun. Ada orang yang dari kecilnya sampai umur 60 tahun, jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun enggak dia buat. Sholat enggak, puasa enggak, kerjaannya berzina saja, berjudi saja, mabuk-mabukan saja. Tapi di umur 60 tahun dia dapat hidayah. Dia bertaubat kepada Allah. Taubat dia. Taubat. Baru 1 minggu dia beribadah, meninggal dunia. Mana lebih besar pahalanya? Yang 1 minggu beribadah atau yang 50 tahun beribadah tadi? Ya, jadi makanya jangan kita menganggap ibadah yang sedikit itu otomatis pahalanya lebih sedikit. Ibadah yang besar itu, yang banyak itu otomatis pahalanya lebih banyak. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi sama kayak gini. Ini nampaknya sederhana,
Subhanallah cuma 10, alhamdulillah cuma 10, Allahu Akbar cuma 10. Ya. Tidak otomatis yang bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, otomatis itu lebih banyak. Belum tentu juga. Apalagi kalau cara bacanya asal-asalan. Non banyak didewekkan Pak itu. Dia nak mati non banyak juga. Tapi orang-orang gak suka panjang. Dia mau mengambil zikir yang panjang, zikir yang banyak, jumlahnya banyak, tapi dia dituntut jangan lama-lama. Akhirnya bacanya kayak mana? Subhanallah, 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 gitu. Hamdulillah, 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 33 kali semua. Apalah pahalanya? Kalau dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, pasti jamaah bilang, lama puluh dibaca. Pasti kayak gitu kan? Jadi daripada ya, kalau kita nggak bisa menjaga zikir itu dengan baik, ya ambillah yang sedikit. Ambillah yang sedikit. Tidak mengurangi pahalanya. Bedanya beda level saja. Kalau 33 kali yang ini semuanya, itu Allah ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi kalau yang 10 kali ini, kalau kita jaga itu terus-menerus, maka kita pasti masuk surga. Konteksnya berbeda, tapi tujuannya sama. Mana lebih banyak ya? Wallahu a'lam, enggak tahu. Nantilah kita timbang. Ya, di akhirat nanti. Di dunia ini belum ada timbangannya. Ya, bukan barang dia kan begitu. Ya, sudah. Paham ya? Jadi jangan lagi kita memandang ikut-ikutan perkataan orang yang mengatakan baca subhanallah 10 kali sesudah sholat itu orang yang malas lah, orang yang lebih mudu dari kaum mudu lah dan seterusnya. Itu jangan ikut-ikutan. Itu hadisnya sahih ya, dari kitab Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Nah, boleh kan? Nah, oke, lanjut ke hadis yang sebelumnya tadi lagi. Wa rawaina fi Sahih Al-Bukhari, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari fi awail kitabil jihad, pada awal-awal kitab jihad, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu, adalah beliau memohon perlindungan, dubur salati, setiap selesai salat, bihaula'il kalimat, dengan kata-kata berikut ini. Jadi Nabi kalau sesudah salat, Nabi itu membaca kata-kata berikut ini atau doa-doa berikut ini, memohon perlindungan kepada Allah. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini Nabi juga baca sesudah salat. Artinya Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan denganmu, minal jubni, dari sifat jubun. Apa jubun? Penakut. Minal jubni, penakut. Apa itu yang dimaksud dengan penakut, ya? Penakut ini penakut dalam kebaikan. Jadi kalau dia mau buat baik, dia rasa takut-takut, rasa malu-malu. Takutlah nanti dibilang orang sok alim, itu jubun. Takutlah nanti dibilang orang sok-sok pintar, itu jubun. Penakut namanya. Takutlah nanti dibilang orang ria, mau bersedekah dia, mau bersedekah, takut dibilang ria, itu jubun, penakut. Atau ada kesalahan, ada satu kesalahan, cuman takut nanti dibilang, misalnya kalau kayak anak-anak ini, anak-anak pesantren misalnya, ada kawannya buat salah, nampak sama dia kawannya itu buat salah, didiamkan saja, nggak disampaikan kepada ustadznya, ustadz si fulan itu buat salah, dia diam saja, ya. Kenapa? Takut kalau dibilangnya sama ustadznya, nanti kawannya bilang, kamu tukang mengadu, tukang ngadu. Maka itu disebut dengan sifat al-jubn. Itulah yang penakut. Itulah orang penakut. Ya. Jadi sifat al-jubn itu termasuk salah satu penyakit hati.
Itu sifat yang tercela. Jangan sampai ada sifat yang seperti itu di hati kita. Makanya Nabi kita itu selalu berdoa kepada Allah sesudah sholat supaya dijauhkan dari sifat ini. Makanya Nabi gak pernah takut. Sekiranya lawannya itu pun orang hebat, orang besar, orang yang berpengaruh, ya, ketika dia berdakwah, Nabi gak takut. Nabi gak takut. Ya, kenapa? Karena beliau selalu berdoa kepada Allah supaya dihilangkan dari hatinya sifat al-jubn, yaitu sifat rasa takut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, an uradda ila ardhalil umur, bahwa aku dikembalikan kepada sehina-hina umur. Jadi ada masanya umur kita itu, waktu kita yang kita jalani itu adalah waktu yang terburuk. Ya, kalau istilah orang-orang dulu, masa-masa jahiliyah. Dulu dia waktu mudanya gak pernah sholat, gak pernah puasa, karena dia pergi merantau bekerja ke sana ke sini. Sudah dia menikah, sudah dia punya anak, lalu dia pulang kampung, dia taubat sadar. Maka kita bermohon kepada Allah supaya tidak dikembalikan kepada masa yang buruk tadi. Maksudnya apa? Masa gak sholat, malas sholatnya, malas ini, malas ini. Dulunya ini orangnya culeh. Kalau ngomong sakit hati orang, selalu menyinggung orang, selalu menghina, selalu menyakiti hati orang. Sekarang sudah bertaubat, cara ngomongnya sudah lemah lembut, cara ngomongnya sudah baik, tidak marah-marah, tidak menyinggung. Maka kita bermohon kepada Allah supaya tidak dikembalikan kepada masa yang buruk itu. Ini sudah baik-baik dia ngomongnya, sudah sebulan dia seperti itu. Gak bisa aku ini, aku memang sudah gaya aku ngomong itu harus kasar-kasar. Berarti kita jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai seperti itu. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ya, ini termasuk salah satu doa yang selalu diamalkan oleh Nabi setelah selesai salat. Lanjut. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan selain mereka. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, dia berkata, maksudnya Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a bil muawwidhataini dubura kulli salati, bahwa aku membaca muawwidhataini, surah muawwidhataini setiap selesai salat. Wa fi riwayati Abi Daud, dan pada riwayat Abu Daud, bil muawwidat, surah-surah muawwidat. Fayabaghi an yaqra'a, maka hendaklah dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi menyuruh Uqbah bin Amir untuk membaca setiap selesai salat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu makanya di masjid di kampung itu sudah Buya ajarkan. Ya, mudah-mudahan tetap diamalkan, ya, baca 3 qul, ya, atau disebut dalam hadis dengan sebutan muawwidat, namanya muawwidat, surah-surah memohon perlindungan, surah-surah memohon perlindungan. Wa rawaina bi isnadin sahihin fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i, dan kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'i, an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Nabi memegang tangan Mu'adz. Wa qala, dan Nabi berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, sesungguhnya aku benar-benar mencintai. Ya Mu'adz, aku sayang sama, kata Nabi. Nabi pegang tangan si Mu'adz ini. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz,
Mu'adz. Ini karena sayangnya Nabi sama Mu'adz. Jadi Nabi katakan kepada Mu'adz, kuwasiatkan kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kau tinggalkan setiap selesai salat, taqulu, engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, atas mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz. Bacalah itu setiap kali selesai sholat, kata Nabi. Makanya bacalah itu, jangan sampai tinggal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang keberapa ini? 4, 5, 6, 7 ya? 8, yang ke-8. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca ini setiap kali selesai sholat ya. Setiap kali selesai sholat baca. Bukan hanya di sholat maghrib, bukan hanya di sholat isya, bukan hanya di sholat subuh. Di setiap sholat selesai sholat baca ini. Itulah yang diwasiatkan Nabi kepada Mu'adz. Dalam doa Ustaz asal dalam zikir, Pak. Zikir, dalam zikir kita. Ya. Jadi sama kayak yang tadi juga, yang doa sebelumnya tadi. Ya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu setelah sholat, zikir setelah sholat. Boleh, asal jangan bercampur-campur dia. Kan kemarin sudah gue jelaskan yang paket-paketnya kan. Kalau istighfar, paketnya Allahumma antas salam. Jadi jangan nanti setelah istighfar lalu baca Allahumma a'inni, enggak. Setelah istighfar baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paketnya. Mau sholatnya sholat maghrib, mau sholatnya zuhur, mau sholatnya isya, mau subuh, sholat apapun itu. Kalau kita memulai zikir kita dengan istighfar, astagfirullah, maka kawannya Allahumma antas salam. Kalau kita banyaknya di sholat maghrib tidak seperti itu yang saya lihat. Jadi setelah istighfar langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal kawannya nggak seperti itu. Kawannya dia harus Allahumma antas salam. Begitu. Jadi setelah itu mau kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh Bu ya? Boleh, ada masalah. Setelah itu baru kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu lalu baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Karena itu sepaket. Itu sepaket. Boleh, kalau kayak gitu boleh. Tapi kalau dipisah yang sepaket ini, kita masukkan tengah-tengahnya ini, itu kurang bagus. Misalnya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Berarti kita memecah yang sudah ada paketnya, lalu kita masukkan di tengah-tengahnya zikir yang lain. Itu yang pertama aja Bu ya. Hah? Iya. Kalau yang itu kita buat dia setelah paket-paket tertentu, ya setelah zikir ini, setelah zikir ini, setelah zikir ini, setelah selesai satu macam zikir lalu kita masukkan yang ini boleh. Tapi kalau yang satu zikir belum selesai, lalu kita masukkan ini di tengah-tengahnya, ya kurang bagus. Ya, kurang bagus. Kalau aku dari doa Bu Haji.
Boleh juga, enggak apa-apa. Yang penting setelah sholat. Yang penting setelah sholat. Boleh dimasukkan ke dalam doa kita pun tidak mengapa. Ya. Jadi misalnya kalau udah terlupa kita baca zikir tadi, terlupa, enggak sempat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, waktu berdoa ingat, bacalah di situ. Enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ya. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna, apabila Nabi telah selesai salat, masaha jabhatahu, beliau menyapu keningnya, biyadihil yumna, dengan tangannya yang kanan. Jadi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi menyapu keningnya. Boleh, makanya tidak salah menyapu menyapu wajah setelah sholat, boleh, tidak mengapa. Ada dalilnya, walaupun hadis ini dhaif. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Sunni ini dari Anas bin Malik ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Tapi boleh kita amalkan, tidak mengapa. Jadi Nabi kalau sudah sholat, makna sesudah sholat itu ya satu, setelah salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu menyapu keningnya. Boleh, tidak mengapa. Ya, ada yang mengatakan sesudah sholat itu berarti sesudah habis, sudah baca zikir, sudah baca doa, baru disapu keningnya. Boleh juga, tak apa-apa. Ya, tapi ketika menyapu keningnya dengan tangan kanan itu ada bacaannya. Tsumma qala, Nabi membaca, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma adhib anni, ya Allah, hilangkanlah dariku al-hamma, kegalauan, kegundahan, risau, rasa risau, wal hazana, dan kesedihan. Jadi selesai salam, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Baca doanya. Walaupun hadisnya ini hadis yang dhaif, ya, hadisnya dhaif. Wa rawaina fihi, dan kami riwayatkan juga padanya pada kitab Sunan, pada kitab Ibnu Sunni, ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wa la tatawu'in illa sami'tuhu yaqul, tidaklah aku mendekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap selesai salat fardu atau setiap selesai salat sunnah. Jadi ini Abu Umamah Al-Bahili, ya. Beliau kalau selesai sholat, beliau mendekat kepada Rasulullah dan beliau selalu mendengar Nabi baca ini. Baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholatnya sholat sunnah. Apa yang dibaca Nabi kalau selesai sholat? Allahumma ighfirli dhunubi wa khataayaya kullaha, Allahumma an'ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Artinya, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah aku dosa-dosaku, wa khataaya, dan kesalahan-kesalahanku, kullaha, semuanya. Allahumma an'ashni, ya Allah, in'ashni, angkatkanlah aku, tinggikanlah aku, wajburni, dan perbaikilah keadaanku, wahdini, dan tunjukilah aku, li salihil a'mali wal akhlaq, untuk kebaikan, untuk beramal saleh dan berakhlak baik. Innahu la yahdi li salihiha, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk kebaikannya. Wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak ada yang bisa menghilangkan keburukannya. Illa anta, kecuali
engkau. Nah, ini juga ada salah satu doa Nabi. Ya, ini hadisnya hadis hasan. Bagus juga dibaca ya. Boleh dibaca setelah sholat dianggap sebagai zikir, boleh juga dijadikan sebagai doa. Waraina fihi, dan kami riwayatkan juga padanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi, apabila dia selesai dari salatnya, la adri qabla an yusallima aw ba'da an yusallima, saya tidak tahu apakah setelah salam atau sebelum salam. Jadi ini enggak yakin dia, Abu Sa'id Al-Khudri enggak yakin. Ini Nabi bacanya sebelum salam atau sesudah salam. Apa yang dibaca Nabi? Yaqul Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga dibaca Nabi setelah sholat. Ya, mungkin ini salah satunya makanya dimasukkan ke dalam doa. Jadi setelah doa biasanya kita baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi hadis ini hadisnya dhaif. Ya, hadis ini hadisnya dhaif. Wa rawaina fihi an Anas radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan padanya dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu idza sharafa min as-salati, dia berkata setelah selesai dari salat, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Jadi Nabi meminta, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku itu yang terakhir. Nah, seperti yang gue ceritakan tadi lah, yang paling penting itu yang akhirnya. Ya, awal penting juga, tapi kalau akhirnya nggak bagus, rusak. Ya. Tapi kalau dari awal udah bagus, akhirnya pun bagus, nah itu yang paling bagus. Ya, jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umuri akhirah. Ya Allah jadikanlah akhir dari umurku yang baik-baik. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku yang penutupnya. Jadi buatlah amal terakhirku itu amal yang baik. Ya. Maksud amal terakhir ketika kita meninggal dunia, amal terakhir kita yang baik-baik. Salatlah, sedekahlah, sedang zikirlah, sedang baca Qur'anlah. Jangan nanti amal terakhirnya sedang menggosip, jatuh mati. Bahaya. Jadi kita minta kepada Allah amal penutup kita itu yang baik-baik. Waj'al khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari berjumpa denganmu, yaitu hari kematian kita. Ya, hari kematian kita. Wa rawaina fihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan juga di dalamnya, maksudnya dalam kitab Ibnu Sunni, ya, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi salati, adalah dia membaca selesai salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ini bagus juga doa. Saya tuliskan ini ya, pendek. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, minal kufri, dari kekafiran, memohon perlindungan kepadamu dari kekafiran, kekufuran, wal faqri, dan kemiskinan, wa adzabil qabri, dan azab kubur. Doanya singkat tapi sudah meliputi semua yang kita perlukan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Hadis ini sahih, ya, hadis sahih. Wa rawaina fihi bi isnadin dha'ifin, dan kami riwayatkan padanya masih dalam kitab Imam Ibnu Sunni tapi dengan sanad yang dhaif, an Fadalah bin Ubaid atau Ubaidillah. Di kitab kalian apa? Ubaid atau Ubaidillah? Ubaidillah, ya, boleh. Ubaidillah boleh, Ubaid boleh. Ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila salat salah seorang di antara kalian, "falyabda," maka mulailah bi tahmidillah taala wa tsana'i alaihi, dengan memuji Allah, membaca tahmid ya. Tsumma yusalli, kemudian membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita mau doa, adabnya itu puji dulu Allah. Maka setiap kali kita doa baca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru baca salawat, wassalatu ala Sayyidina Muhammadin, baca salawat atau Allahumma salli wa sallim, terserah lafaz salawat yang mana. Baru setelah itu baru kita berdoa. Itu adab-adabnya. Oke, sudah sampai di sini. Habislah tentang zikir-zikir yang dibaca sesudah sholat. Apakah ada lagi selain ini, Buya? Ada. Ya, masih ada lagi. Tapi tidak disebutkan semua. Contoh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Tidak disebutkan di sini. Atau membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Kata Nabi bahwasanya siapa-siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ya. Jadi baca ayat kursi. Ada juga yang Allahumma ajirni minan nar. Ya, ada juga itu. Ya, banyak lagi yang belum disebutkan di sini, tapi ini baru sebahagian. Tapi setidaknya kalau ini sudah kita amalkan, insyaallah mudah-mudahan sudah cukup gitu, ya, sudah cukup. Tanya saya. Yang bisa mengampuni dosa sebanyak buih di lautan itu dosa mana itu ya? Semua dosa. Yang besar, yang kecil, yang banyak, semua dosa. Ya, semua dosa. Ya, ada lagi? Oh, kalau dosa sama manusia itu tidak bisa. Ini dosa yang kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, mau apapun ibadahnya, itu nggak bisa diampunkan kecuali kita minta maaf. Ya, kecuali kita minta maaf. Ya, kalau dimaafkan sama orang tersebut, alhamdulillah. Begitu. Tapi kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, mau sebanyak apapun amalan kita tidak bisa menghapusnya. Nggak bisa, ya. Tapi yang ini maksudnya itu adalah untuk yang dosa hablum minallah, bukan dosa yang hablum minannas. Ya, ada lagi? Oh, sekarang udah canggih. Bisa ditelepon. Ya. Kalau udah meninggal udah lain. Ya. Walaupun sekampung kita, kalau sudah meninggal dia itu udah jauh itu. Udah beda alam kita. Bagaimana lagi caranya, Buya? Sekiranya kita punya kesalahan kepada seseorang dan kita belum sempat minta maaf kepada dia dan dia sudah meninggal dunia, maka tidak ada caranya. Maka tanggunglah dosamu, tanggunglah kesalahan. Tapi kita punya usaha. Tapi usaha ini tidak jaminan. Usaha ini tidak jaminan. Hanya sekedar usaha. Mungkin waktu dia masih hidup, belum terbuka pintu hati kita untuk meminta maaf. Belum terbuka, belum dapat hidayah kita untuk meminta maaf sama dia. Nah, setelah dia meninggal dunia, baru kita sadar. Sudah terlambat, dia sudah meninggal dunia. Bagaimana lagi, Bu? Ya nggak bisa ya. Memang nggak bisa lagi minta maaf sama orang meninggal dunia. Gimana minta maaf? Sempat nanti dijawabnya, iya udah aku maafkan. Kita yang gila nanti kan. Nah, jadi saat minta maaf sama orang meninggal dunia nggak bisa lagi. Sudah habis. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama itu misalnya kayak gini. Misalnya yang buat salah saya buat salah kepada ibu. Lalu saya meninggal dunia. Belum sempat saya minta maaf sama ibu. Saya meninggal dunia. Lalu datang keluarga saya minta maaf sama ibu. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang minta maaf saya lah. Harus saya yang minta maaf. Nggak bisa keluarga saya meminta maafkan. Sekiranya bisa pun itu kalau dimaafkan sama ibu. Kalau ibu maafkan, masih ada peluang. Tapi sebenarnya nggak bisa. Belum jaminan dosa saya diampuni. Kenapa belum jaminan dosa saya diampuni? Karena yang buat salah saya. Masa saya minta maaf orang? Yang buat salah saya.
Apalagi sebaliknya, ibu yang buat apa? Yang buat salah, saya yang buat salah. Kemudian yang meninggal dunia bukan saya, yang meninggal dunia ibu. Lalu setelah ibu meninggal dunia, baru saya sadar, saya minta maaf ini. Bagaimana? Orang meninggal dunia nggak bisa menjawab. Orang yang meninggal dunia sudah selesai, sudah beda alam, nggak bisa lagi. Jadi habis peluang kita untuk meminta maaf kalau orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi ada usahanya, sekedar usaha. Mudah-mudahan berhasil. Apa itu usahanya, Buya? Pertama, taubat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah, menyesal karena selama ini nggak sadar kalau saya sudah buat salah. Selama ini saya terlalu egois, tidak meminta maaf kepada dia. Terlalu gengsi, malu minta maaf sama dia. Sekarang saya baru sadar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Baru kedua, tadi datang ke keluarganya, minta izin, minta maaf kepada keluarganya. Ketiga, beribadah, beramal, lalu hadiahkan pahalanya untuk dia. Hadiahkan pahala juga. 3 cara ini itu usaha kita. Usaha, sekedar usaha tapi tidak jaminan. Ya, usaha saja. Ya mudah-mudahan dapat pahala saya ini. Dari siapa? Dari si anu itu. Oh iya, rupanya dia dulu ada salah sama saya. Mungkin paling kayak gitulah. Ya, tapi nggak tahu apakah berhasil atau tidak. Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi usahalah, itulah usaha kita. Namanya manusia, tugasnya hanya berusaha. Hasilnya nggak urusan kita. Ya, kita nggak usah memikirkan hasil. Manusia cukup memikirkan proses. Usaha saja, usaha. Hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi tadi bertaubat, minta izin, minta maaf sama pihak keluarganya, kemudian hadiahkan amalan untuk dia. Apa pahala atau amalan yang paling bisa dihadiahkan kepada orang meninggal dunia? Sedekah. Baca Al-Quran bisa, tapi di kalangan ulama khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan gak sampai. Tapi kalau sedekah, sepakat semua ulama, sedekah itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Tapi kalau baca Quran, kalau di mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Kalau di mazhab-mazhab yang lain mengatakan gak sampai. Tapi kalau sedekah, sepakat semua ulama, setiap sedekah sampai kepada yang meninggal dunia. Ya, itu hadisnya sahih. Ketika ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, keluargaku sudah meninggal dunia, apakah aku bersedekah atas nama mereka? Iya, sedekahlah. Nah, itu menunjukkan bahwa sedekah itu sampai kepada yang meninggal dunia. Jadi sedekah buat ibadah. Oh, kalau hutang lain. Kalau hutang lain, ya. Kalau hutang itu bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Ya, karena kan hutang itu tidak berkaitan dengan hati. Tapi bukan berarti kalau ahli waris yang membayar hutang lalu kita yang punya hutang yang meninggal dunia ini sudah selamat. Oh tidak. Misalnya ibu punya hutang kepada saya, lalu ibu meninggal dunia sebelum membayar hutang itu. Ya, lalu anak ibu membayar hutang ibu kepada saya, kan lunas itu. Apakah ibu yang di dalam kubur juga selamat? Oh belum tentu. Yang selamatnya tidak dituntut hutangnya lagi di akhirat. Enggak dituntut hutangnya di akhirat. Tapi dosa berhutang tidak membayar tetap ada. Dosa berhutang. Oh iya, berbeda itu. Dosa berhutang tidak dibayar dengan dosa hutang enggak dibayar berbeda. Misal kayak gini. Kalau ibu berhutang, ya, ibu berhutang lalu sengaja tidak membayarnya, itu dosanya 2 jenis. Pertama, dosa harus dikembalikan hutang ini. Kedua, dosa karena nggak mau membayar hutang. Itu 2 dosanya, berbeda itu. Nah, kalau dibayarkan sama keluarga kita hutang ini, selesai 1. Yang mana yang selesai? Kita tidak dituntut lagi untuk mengembalikan uang tersebut. Di akhirat nggak dituntut lagi, mana hutangmu semalam? Oh, saya nggak mau uang, saya mau pahala saja. Nggak ada lagi yang itu. Cuman dosa kita berhutang tidak membayarnya, itu lain. Ya, itu berbeda. Jadi jangan makanya kita ada niat di hati, udah nggak apa-apa berhutang aja, mati nanti kan dibayar sama ahli waris. Nah, itulah dosa orang yang tidak bisa berbeda, itu tidak sama.
Hutang yang nggak dibayar dengan niat kita nggak mau bayar hutang itu berbeda dosanya. Berbeda dosanya. Kalau utang berbeda agama, Ustaz. Sama, hutang itu nggak melihat agama. Nabi kita meninggal dunia masih punya hutang kepada orang Yahudi. Belum lunas pembayaran baju besi Nabi untuk berperang. Nabi bayarnya nyicil. Belum selesai, itu dibayarkan oleh ahli warisnya ketika Nabi sudah meninggal dunia. Jadi hutang itu nggak ada kaitannya dengan agama. Hutang itu dengan apa yang kita pinjam. Apa yang kita pinjam sudah berarti hutang kita, setiap hutang wajib untuk dibayar. Sama kayak jumlahnya. Buya, jumlahnya 1000-nya. Walaupun 1000, hutang juga namanya. Apalagi 1000-nya tahun 80-an. Wah, 1000 tahun 80 udah banyak itu. Kalau 1000 sekarang ya lah nggak ada harganya. Itu tadi lah masuk kayak tadi. Taubat kepada Allah, jumpai keluarganya, bersedekah atas nama dia. Tapi tidak jaminan, hanya sekedar usaha. Itu saja. Anak-anak kita mau pulang, sudah tidak nyaman lagi mereka duduk di sini. Ada gelisah. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung minggu depan. Minggu depan juga kita mulainya agak cepat, 8:30 ya. Minggu depan 8:30 karena Buya jam 10 ada musyawarah, ada rapat. Jadi kita mulai 8:30 insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.